Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan penuh berkah ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah nonton video ini, yang udah like, komen, dan pastinya subscribe channel ini. Hey, dukungan kalian luar biasa, dan itu jadi semangat buat terus bikin konten yang bermanfaat dan seru. Nah, biar nggak kelamaan dan kalian nggak keburu ngantuk, langsung aja kita masuk ke topik utama hari ini. Yuk, simak baik-baik, karena ini bakal menarik banget. Brengsek. Sejak kapan dia ada di dalam mobil kita? Rasain tuh ditendang kau. Habis siapa suruh sok-sokan mau jadi anak buahnya Prestio? Emangnya keren gitu jadi tukang suruhannya? Kagak tahu aja dia, musuhnya kali ini bukan orang sembarangan, tapi si Miko. Iya, Miko. Satu-satunya orang yang punya kekuatan mata merah. Bukan karena kebanyakan begadang ya, tapi ini beneran mata sakti. Mata merahnya itu bisa ngelihat bohong dari jarak 20 km. Bisa bikin musuh kejang-kejang cuma dari lirikan. Dan yang paling serem, bisa ngebaca chat gebetan tanpa ketahuan online. Wah, udah pasti nggak ada obatnya. Jadi ya wajar aja si tukang sok jago tadi langsung dipecut tendangan langit ke-7. Jadi mereka mencegah kita bertemu gadis itu. Ya, dan mereka teman-teman dari orang yang bernama Miko. Kalau gitu, kita harus habisi mereka. Chris, ini jalan ke rumah Pak Heri. Mereka pasti tahu Risti ada di rumah Pak Heri. Jadi mereka mau menuju rumah Pak Heri untuk mengincar Risti. Kita jangan sampai kalah melawan mereka. Kalau kita kalah, Risti akan mendapat masalah. Karena mereka akan mudah mengincar Risti. Iya, Chris. Mereka bukanlah orang biasa. Aku bisa merasakannya. Kita nggak bisa menganggap remeh mereka. Ya, aku tahu itu. Kita harus keluarkan seluruh kekuatan kita untuk mengalahkannya. Tenang aja, Ken Chris. Kita masih punya Vio, ingat? Kalau dia udah turun tangan, segalanya jadi lebih bisa kita atur. Oke lah, kita akuin. Bernard dan teman-temannya emang kuat. Mereka bukan lawan sembarangan. Tapi kita juga nggak datang dengan tangan kosong. Kita punya kekuatan tangan, bukan cuma otot, tapi juga kekompakan. Dan lebih dari itu, ada Vio di pihak kita. Dia bukan tipe orang yang mundur waktu keadaan genting. Justru makin tertekan, makin tajam geraknya. Lagian jumlah kita juga imbang. Seri. Masa kita mau mundur cuma karena mereka kelihatan galak? Kita udah sejauh ini, tinggal satu langkah lagi. Percaya aja sama kemampuan kita. Selama kita bareng-bareng, nggak ada yang nggak bisa dilawan. Dan kamu tahu semuanya. Kalau gitu, aku harus menghabisimu. Jangan bergerak, atau aku akan menembakmu. Kau pikir aku takut dengan pistolmu? Rasakan ini. Parah sih. Budaknya Prestio bener-bener murka ke Resti. Soalnya, Resti udah nekat buka brankas rahasia yang selama ini disembunyikan sama Prestio. Dan isi brankas itu ternyata bukan hal sepele. Sekali lihat isinya, Resti langsung tahu sesuatu yang seharusnya nggak boleh dia ketahui. Sekarang posisi Resti bisa dibilang bahaya banget. Karena yang ngejar dia itu bukan orang biasa, tapi Max. Anak buah paling loyal dan paling gila kerjaannya Prestio. Nih orang tuh ditembak pun nggak ngedip. Serius. Apalagi kalau cuma adu tangan kosong. Bisa-bisa orang normal udah tumbang duluan sebelum sempat lari. Dan kalau anak buahnya aja udah seganas itu, bisa kebayang dong segimana ngerinya si Prestio sendiri. Makanya sekarang bukan cuma Resti yang harus waspada, tapi Miko juga. Walaupun Miko bukan tipe yang gampang takut, tetap aja ini bukan soal nyali, tapi soal taktik dan kewaspadaan. Bukannya Miko lemah, bukan. Tapi jelas-jelas sekarang dia harus lebih hati-hati. Soalnya satu langkah salah aja bisa jadi pintu bencana kebuka lebar. Dan Prestio, dia bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Semua langkah dia pasti udah diperhitungkan dari jauh-jauh hari. Bocah ini memang sangat kuat. Cakra, apa yang kau lakukan? Melawan bocah ini saja kau kewalahan. Jangan panggil aku bocah. Serius nih, Miko dipanggil bocah? Wah, kelihatannya orang itu benar-benar belum tahu siapa yang sedang dia hadapi. Mungkin dikira Miko itu adiknya siapa gitu, atau anak baru nongol yang bisa diremehin begitu aja. Padahal kalau tahu latar belakang Miko, dia pasti mikir 2 kali sebelum buka mulut. Udah temennya dibantai, terus dia sendiri ditendang dari mobil, itu pun masih sempat belagu. Nggak ngerti lagi, ini orang keras kepala atau emang nggak sadar situasi. Apa dia beneran pengen ngalamin nasib yang sama kayak yang lain?
Karena kalau Miko udah mulai serius, ya udah, tamat cerita. Dan makin kesini, Miko kelihatan makin beda. Dia sekarang kayak bisa ngerasain sesuatu yang nggak semua orang bisa. Dia bisa merasakan kalau Risti lagi dalam bahaya, apalagi di bawah tekanan Max yang udah mulai kehilangan kendali. Itu bukan firasat biasa sih. Entah itu insting atau efek dari kekuatan barunya yang belum sepenuhnya kita pahami. Mungkin aja kekuatan itu ngasih dia semacam ikatan khusus, semacam sinyal emosional dari orang-orang terdekatnya. Tapi ya, ini baru dugaan. Kalau kalian punya teori sendiri soal kekuatan Miko ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Gratis kok, nggak bayar. Tapi bisa jadi bagian dari diskusi kita selanjutnya. Dua orang ini bagaimana? Aku harus ke rumah Pak Heri sekarang. Aku harus menolong Risti. Kau mau kemana? Sekarang giliranku. Ayo kita bertarung. Loh. Ini orang beneran ngajak berantem? Serius? Padahal barusan juga udah lihat gimana kekuatan Miko waktu ngadepin yang sebelumnya. Apa belum cukup puas ya? Atau jangan-jangan dia ngerasa masih punya peluang? Bisa jadi dia belum sadar kalau sekarang ini dia cuma nambah daftar korban. Fiksi, kalau begini, Miko bisa dapat double kill hari ini. Tapi anehnya, bukannya langsung gerak atau marah, Miko malah kelihatan agak bingung. Kayak lagi mikir, gimana ya cara ngabisin orang ini tapi nggak terlalu repot? Soalnya musuhnya ini bukan tipe yang ngasih perlawanan serius, tapi juga nggak langsung nyerah. Jadi ya nanggung. Saking bingungnya, Miko bahkan sempat celingak-celinguk, kayak nyari inspirasi. Mau dibanting, tapi kok ya kayaknya terlalu ringan. Mau ditinggal, tapi kok belum puas. Atau jangan-jangan, ini saatnya muncul bantuan dari Risti. Entahlah. Yang jelas, Miko harus ambil keputusan cepat, karena semakin lama mikir, lawannya bisa makin berulah.